Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu nikmat, memberikan padamu nikmat persaudaraan, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Akhirnya fila izakumullah, ayat ini betul-betul menjadi patokan kepada kita bahwa betapa perpecahan itu begitu dilarang oleh Allah. Dan perpecahan itu merupakan lawan dari persatuan dan menjadi salah satu komponen mendasar dari ukhuwah Islamiyah itu, yaitu persaudaraan. Namun demikian, akhi fillah izakumullah, di samping sebagai sebuah kewajiban, ukhuwah itu memiliki begitu banyak keutamaan-keutamaan. Maka di antara keutamaan yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini adalah mereka yang berukhuwah itu, yang bersaudara itu, akan terlihat di dalam pancaran wajahnya. Wajah orang berukhuwah itu akan bersinar. Jadi wajah orang yang berukhuwah itu akan bersinar. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. An Umar bin Khattab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi unasa ma hum bi anbiya wala syuhada. Yagbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah, tukhbiruna man hum? Masyaallah ya. Qala hum qaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atu naha fa wallahi inna wujuhuhum la nurun wa innahum ala nurin la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza khazana an-nas. Wa qara hadhihi al-ayah ala innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masyaallah ya. Luar biasa di sini, masyaallah. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan kepadaku, kata Umar, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada sekelompok orang yang mereka itu bukan nabi, bukan orang yang telah syahid di jalan Allah, bukan orang yang mati syahid maksudnya. Tapi posisi mereka ini di sisi Allah membuat para nabi, membuat para syuhada menjadi iri. Jadi para nabi saja iri hati dengan kedudukan kelompok ini, kelompok orang ini. Para syuhada iri hati pada sekelompok orang ini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, coba beritahu kami siapa mereka itu yang dicemburui oleh para nabi, yang dicemburui oleh para syuhada. Maka Rasulullah pun menjawab, mereka adalah sekelompok orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di antara mereka tiada ikatan persaudaraan secara biologis ya, dan tidak pula kepentingan materi yang memotivasi mereka. Wajah mereka bercahaya dan mereka tidak bersedih hati manakala manusia bersedih. Wah ini ya, Masya Allah, cirinya ya, orang yang dicemburi oleh para nabi ini, yang dicemburi oleh para syuhada ini, yang pertama mereka saling mencintai karena Allah. Kemudian karena cinta itu, ya, mereka saling mencintai dan saling betul-betul memotivasi di antara mereka dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhi fillah izakumullah, mereka itu wajahnya begitu memancarkan cahaya. Ya. Dan mereka ini ketika orang-orang bersedih hati gara-gara masalah ujian hidup yang menimpanya, ketika orang yang lain itu merasa takut, mereka yang berukhuwah karena Allah ini tidak pernah cemas kondisi apapun yang menimpa mereka. Kata Rasulullah, mereka tidak bersedih hati manakala manusia bersedih hati. Kemudian Rasulullah pun membacakan ayat, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati.
Masya Allah, luar biasa. Akhi fillah, izakumullah. Keutamaan ukhuwah itu wajahnya akan bersinar. Sampai mereka dicemburui oleh Nabi. Para Nabi dicemburui oleh para syuhada. Itu ciri pertama keutamaan orang yang berukhuwah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini dijelaskannya, keutamaannya itu mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Tidak takut dan tidak bersedih hati. Sebagaimana kita baca tadi di dalam hadis ini. Nah, yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang Muslim apabila ia bertemu dengan saudaranya Muslim yang lainnya kemudian ia berjabat tangan, maka akan bergugurlah dosa keduanya sebagaimana bergugurnya dedaunan dari sebuah pohon yang telah kering ditiup angin. Ya Allah. Ya. Atau kalau tidak, dosa keduanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Syu'abul Iman, jilid 6, halaman 437. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Ya. Jadi, keutamaan yang ketiga, mereka yang berukhuwah bersaudara itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Siapa yang tidak punya dosa? Tak satu pun di antara kita yang tidak punya dosa. Siapa yang tidak takut dosa? Kegelisahan saat ini yang kita alami 7 bulan corona, kesedihan yang kita alami dengan 7 bulan pandemi COVID-19 ini, itu tidak seberapa dengan ancaman yang berkepanjangan abadi selamanya tak terhitung waktu dan lamanya ketika Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya. Tidak ada apa-apanya, akhi fillah izakumullah. Ini kondisi ini, kita lapar, kita tidak punya uang. Masih kita bisa menghirup udara segar, kita tidak tersiksa. Tapi bagaimana kalau dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah? Na'udzubillah. Allahumma gfir lana. Allahumma gfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Kadang-kadang kita terasa sesak di dada. Karena masalah demi masalah datang dalam hidup kita. Itu masalah dunia. Itu masalah dunia, akhi. Kalau kita pandai memahaminya dan tepat meresponnya, maka dia akan menjadi sumber kebahagiaan kita nanti di sana. Tapi bagaimana dengan tumpukan dosa-dosa kita? Kalau tidak diampuni oleh Allah, bagaimana nasib kita nanti di yaumul akhir? Astagfirullah. Mari kita berukhuwah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, akhi fillah izakumullah, apa keutamaan kita dalam berukhuwah itu? Mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aynal mutahabbuna bi jalali yawma uzilluhum fi dhillillah yawma la zilla illa zilluh, kata Rasulullah. Sesungguhnya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku akan naungi mereka di mana tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Masya Allah. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Ya Allah. 1 mil di atas kepala kita. Jarak matahari. Saat ini kita sudah merasakan begitu panasnya matahari di jam 1:30, jam 2. Antum tahu jaraknya kita dengan matahari saat ini. 149 juta kilometer. Tapi pada saat nanti di padang mahsyar akan didekatkan matahari itu ke kita dan hanya 1 mil, 1,8 kilometer jarak antara matahari dengan posisi kita.
Betapa kita butuh saat itu perlindungan dari panasnya sengatan matahari itu. Maka di antara yang akan mendapatkan perlindungan saat itu, naungan saat itu adalah mereka yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah. Bersaudara dimotivasi oleh iman dan takwa mereka. Itulah keutamaan yang keempat yang didapati oleh mereka yang berukhuwah karena Allah. Kemudian yang kelima, orang yang berukhuwah itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka falamma ata alaihi qala aina turidun turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'mah tarubbuha qala la ghaira akhi la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang pemuda mengunjungi saudaranya di kota lain, di desa lain, ya, di tempat lain. Nah, di tengah perjalanannya Allah mengutus padanya seorang malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ketika malaikat itu tiba, berjumpa dengannya, maka malaikat itu bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, engkau hendak kemana? Aina turid? Maka pemuda itu menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin bersilaturahim kepada saudaraku di kota ini. Maka malaikat bertanya lagi pada dia. Malaikat itu menanyakan, hallaka alaihi min ni'mah tarubbuha? Apakah kamu ingin berjumpa dengannya? Kan ada kepentingan duniawi yang ingin kau cari? Maka pemuda itu menjawab dengan begitu tegasnya, la, tidak ada sama sekali. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tetapi aku datang mengunjunginya, silaturahim kepadanya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Kemudian malaikat pun berkata, fa inni rasulullah. Sesungguhnya aku ini malaikat. Aku diutus oleh Allah hendak berjumpa denganmu. Bi anna Allah qad ahabbaka. Aku ingin menyampaikan satu berita gembira padamu. Sesungguhnya aku utusan Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepadamu berita gembira, yaitu Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Masya Allah. Gara-gara kita mencintai saudara kita, Allah mencintai kita. Wallah. Gara-gara kita mencintai saudara kita, Allah yang mencintai kita. Ya Allah. Ya, betapa bahagianya kan kita dicintai manusia. Tapi betapa bahagianya ketika Allah mencintai kita. Ya, dicintai manusia aja, dicintai suami, dicintai istri. Begitu luar biasa kita. Gimana jadinya kalau kita dicintai oleh Allah? Betapa lebih berlipat-lipat, berganda-ganda, sumringah bahagia kita. Maka akhi fil azakumullah, jika Anda bersaudara karena Allah, maka Allah mencintai kita semua. Yang keenam, kita akan merasakan betapa lezatnya iman itu. Hanya orang-orang yang berukhuwah bersaudara yang bisa menikmati, merasakan manisnya iman.